Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil hidayah. Al-hidayah bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nudakhiruha liyaumil baqa. Linakuna min zumrati ahlil jannati daris salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi man ilaihi at-tafwid wat-taslim wat-tawqir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nalqallah subhanahu wa ta'ala wa nahnu fi ni'matin wa tuma'ninatin wa rahatin wa salamatin la hunaka intiha wa la ghaya. Amma ba'd. Para bapak-bapak sesepuh, pilih sepuh, bapak pimpinan, bapak kepala kantor agama Kabupaten Demak, bapak Arwani Faisal sebagai utusan atau nanti yang akan juga maringi dawuh-dawuh yang berkaitan dengan apa yang kita kumpul pada malam hari ini mengenai daripada fikih yang mengarahkan kiblat masjid, khususnya masjid besar atau masjid agung, masjid yang maha agung di Indonesia, Masjid Demak ini. Yang saya muliakan Bapak Izzuddin, bapak-bapak yang lain, para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kita kumpul di sini adalah kumpul yang benar-benar kumpul kita dasarkan ukhuwah sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Bapak tadi, bukan untuk saling hantam-menghantam, merendahkan, menghujat, tetapi benar-benar kita mengarah kepada sesuatu hal, titik kebersamaan. Saya di sini dibagi yang pertama mengenai daripada arah kiblat. Sembahyang adalah merupakan rukun Islam yang utama, as-sholatu imaduddin. Dan sholat itu Allah berfirman kepada siapa yang bersembahyang, Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhir-akhir ini bangsa kita berkembang, utamanya para ilmuwan yang dulu bangsa kita, siapa yang mempunyai ilmu adalah para ulama. Sekarang muncul ilmuwan-ilmuwan baru
dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dari segala apapun teknologi yang tumbuh pada waktu yang sekarang ini, sehingga tidak bisa dijangkau oleh akal orang yang menengah, melampaui sampai kepada seakan-akan pengetahuan ilmu yang sekarang ini di atas kemampuan umat manusia. Sampai kemarin itu saya di daerah, saya di Maluku. Saya ini karena orang tua, usia sudah 85. Mengapa kok bisa sampai ke Maluku? Itu oleh pengawas bandara aku. Sampai saya harus diperiksa sendirian. Saya masuk dari ruang pemeriksaan hanya sebentar, suruh pulang. Suruh kita kembali. Apa ini pemeriksaan apa? Saya diberitahu itu diperiksa mata ya Kiai. Sebab mata ini tiap orang berlainan. Kalau dulu orang tahu berlainan itu hanya tak jempol, sidik jari ini. Manusia sekian banyak tidak ada yang sama. Mengapa tidak ada cap cendian, cap trijimane, tapi cap apa ini? Cap jempol. Cap jempol ini tidak ada yang sama. Manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Baru sekarang ini ada teknologi mengatakan mata itu juga begitu. Oleh karena itu kadang mata dibuat kunci. Nah ini. Wah ini akiai gemak kewan kabeh ya. Saya diperiksa mata saya sulang. Baru itu saya mulai hidup sampai insya Allah. Nah, nanti tidak tahu nanti. Saudara-saudara sekalian saya hormati. Di Indonesia ini sekarang memang negara yang lain daripada yang lain. Indonesia adalah Indonesia. Saya mengatakan memang Indonesia ini adalah Asyirkil Aqsa, timur yang paling aqsa. Saya waktu di Maluku saya katakan Aqsa itu sama. Kalau Maghribil Aqsa, kita Asyirkil Aqsa, titik aqsanya sama. Tapi syirku sama gharbu ini bertentangan. Jadi manusia kalau tidak mau bertentangan ya bukan manusia. Begitupun kalau tidak tahu titik temu, mana bisa manusia bisa. Ini memang sulit itu ya angel. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku menjadikan manusia itu repot. Kalau nggak mau repot ya jangan jadi manusia. Kiai yang tidak ahli fa'al, sekarang ahli fa'al yang maju kayak begini, ada macam-macam, ya jangan dianggap macam-macam. Ini memang perkembangan, perkembangan harus kita hargai. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kiai yang saya hormati, di dalam masalah Indonesia ini adalah tidak seperti Saudi. Saudi menetapkan awal Syawal, awal Ramadan hanya ru'yah. Tapi Indonesia dihargai Pak. Sehingga hisab itu juga menjadi satu daripada tugas daripada Departemen Agama. Jadi tidak ru'yah toh. Jadi MUI di Indonesia ya harus tahu. Ini Indonesia. Akhir-akhir ini berkembang apa yang disebut mengarahkan kepada kiblat-kiblat supaya lempeng. Sampai saya yang tidak terlibat dalam segala hal ini, karena saya itu MUI ya tidak.
departemen agama ya tidak, segala-galanya tidak. Jadi lihat-lihat, saya lihat-lihat kok, saya kok dewi kalau keinginannya. Jadi memang kalau tidak dewi tidak iso, alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin apa? Hadisun, alam berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak kiai yang saya hormati, saya lupa ini. Sampai karena ada begini ini, saya membuka-buka kitab. Dan tidak cukup hanya membuka-buka kitab, tapi ngajakkan musyawarah pondok pesantren yang saya mengundang Ploso, Lirboyo, dan sekitar-sekitar pondok yang kenal dengan saya. Apa itu yang terjadi? Rame. Nggak pernah musyawarah rame kayak ini. Ya memang menanggapi barang baru. Baru itu harus rame. Islam itu agama yang tidak pernah menentang. Pertama kali Quran diturunkan oleh Allah. Di mana Quran diturunkan? Di hati. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Bahwa Jibril menurunkan Quran di hatimu. Jadi bukan ada di kertas, tidak bukan di mana-mana, tapi di hati. Oleh karena itu, siapa yang bisa tahu Al-Quran dengan segala apa yang ada pada Al-Quran, itu yang mempunyai predikat al-ulama warasatul anbiya. Quran tidak ditulis, lama-lama ditulis. Tapi ditulis bukan untuk bacaan, tapi untuk sebagai catatan. Sehingga waktu menulis itu saja ada yang tidak ada catatannya. Sebab Nabi tiap ada Quran itu ditulis. Tapi ada yang tidak ada ditulisannya. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum. Kemudian ada orang yang sangat tua datang kepada Abu Bakar, saya ada simpanan Quran ayat yang tidak ditulis. Laqad ja'akum, orangnya tua. Sampai sekarang kiai-kiai itu kalau ingin umur panjang baca laqad ja'akum. Saya sendiri itu laqad ja'akum. Sekarang sudah saya tidak baca lagi. Sebab itu saya sudah usia 85, apalagi. Quran akhirnya ditulis dibaca pada waktu Utsman. Sehingga Quran baca rujukannya kepada Mushaf Utsman. Tapi apa yang terjadi? Hadis tidak ada yang tulis. Setelah Umar bin Abdul Aziz diperintahkan Quran yang ditulis, hadis ditulis. Perkembangan ratusan tahun. 200 tahun ada perkembangan. Tidak cukup Quran hadis stop. Sebab kekuasaan Islam bukan hanya di negeri Arab dan tidak hanya di Syam, mulai Maroko sampai ke negeri Cina. Membutuhkan pengkajian, tidak cukup Quran hadis, harus ada ulama ijtihad yang sampai menimbulkan dalil ono papat Quran hadis ijma apa? Ya. Kemudian setelah 300 kemudian tidak cukup Quran hadis ijma ya. So timbul para ilmuwan-ilmuwan. Sehingga dalil itu harus ada dalil akli dan dalil apa? Akli. Akhir-akhir ini memang jangan disalahkan. Falak memang menonjol. Ini mau madrasah lain orang-orang yang ngajar ilmu falak itu ya tentu ya. Saya sendiri itu adalah jenah falakiyah. Dan saya bebaskan. Wong ahli falak keinginannya pasane musuh melikur santri kula sing iso melikur sing ahli yo biasa. Biar umpamane ngilmune falak. Sing gak falak ya ben anu curuk ya lah ini.
Nah, sekarang timbul ini. Setelah timbul ini pembahasan, saya kumpulkan pondok-pondok pesantren mengarah pembahasan itu tidak pengarahan kita, tapi bagaimana hukum mihrab orang-orang Islam yang dahulu, pengimaman yang sudah dibina, merubah itu bagaimana. Di kitab-kitab banyak supaya jangan dirubah mihrab. Kalau kau buat masjid baru, tafadhol. Tapi mihrab ini ada tinggalan. Sedangkan ulama sendiri itu mengarah kepada kiblat itu ada khilaf. Kalau Imam Malik asal ngaduk ulang cukup. Saya di Maroko saya ucapkan laula Malik la dhaqal masalik. Itu asal begitu. Ada juga ulama yang berbeda. Masjidil Haram itu yutlaqul masjid wa uridiya bihi al-Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haram kadang-kadang tidak Ka'bah, masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena Masjidil Haram yang dimaksud Mekah, kota Mekah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram ay la tasdul Makkah. Ada Masjidil Haram yang dimaksud tanah haram. Tanah haram. Bukan masjid, bukan Ka'bah, dan bukan, tapi tanah haram. Ini dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, ay hadir tanah haram. Pembahasan itu fokusnya ulama banyak berpendapat mihrab itu harus dihormati. Benar salah toh ada yang memperbolehkan, keliru-keliru sithik wong ana sing nenekno lah apa upamane keliru. Apalagi masjid yang bersejarah di dunia ini belum ada yang dirubah kiblatnya. Di Masjid Amr bin As itu pertama kali Mesir. Di Masjid Bukhari tidak dirubah. Di masjid di Maroko di Ribat tidak dirubah. Saya lihat. Saya melihat di Sudan, melihat di Irak, melihat tidak ada yang dirubah. Nah, saya tidak menyalahkan, memang tidak boleh menyalahkan. Ijtihad itu boleh-boleh saja. Tapi ada kata-kata al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi sunan bungan susah ijtihad, ya tolong agak diusang, gitu saja. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bagaimanapun akan dirubah, tidak mungkin. Setelah ada ilmu falak, fuqaha menghargai. Dalam kitab Syarqawi, ila ajma'a ahlul falak bi annal hilala lam yura. Kalau ahli falak itu sudah bersepakat tidak mungkin itu ru'yah. Fa syahida syahidun bi annahu ra'al ruddat syahadatu. Ini juga menghargai. Jadi tiap ada segala apapun Islam adalah menghargai. Tapi tidak bisa untuk menghapus yang dahulu. Ini susahnya. Allahu Akbar di sini. Jadi ada ilmu fikih yang mengatakan bahwa mihrab itu harus dihormati. Sampai banyak yang mengatakan haram itu mihrab dirubah. Haram mihrab itu dirubah. Kalau toh itu salah, ono kalau sing nenekno. Imam Ghazali daripada mazhab Syafi'i cukup dengan arah. Jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay jihadal haram.
Dikuatkan kalau orang itu wajib menghadap kiblat yang ada di luar Mekah. Orang Medina itu sembahyang nggak sah, pasti nggak sah. Wong Ka'bah itu hanya 11 meter, Masjid Medina itu 200 meter. Jadi terang itu ada yang tidak menghadap Ka'bah. Boya kalau pintar jangan diginikan, ya gini, biar semua masuk Ka'bah. Boya terang juga masuk Ka'bah. Oleh karena itu di sini perselisihan ulama, wal ikhtilaf bainal ulama rahmah. Saya tidak akan mencampuri Masjid Demak ini, tapi nggak akan ada panitia. Ya, tadakhul fi kulli syai'in laisa min ahli fa walilmun. Saya tidak akan mencampuri. Tapi saya juga mempunyai keinginan, orang itu mempunyai keinginan. Jadi kalau tidak mempunyai keinginan memang bukan orang. Jadi diloba ya ojo ono kaule wong ben ojo pencinteng, tapi merusak monumen nasional ini juga susah. Masjid yang utama di Indonesia itu Masjid Demak, bukan di Aceh. Aceh itu tidak ada foto-foto. Saya pernah diundang di Malaysia untuk ceramah Nusantara. Itu yang ditampal, yang tampak sangat besar Masjid Demak. Saya tanya mengapa? Karena kalau Aceh tidak nasional, hanya Pasai saja. Tapi setelah Demak, rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Sampai orang Bugis itu orang Melayu bertempat di Makassar. Tapi mengapa bisa bergerak kok ada Masjid Demak? Jadi nilai Masjid Demak ini lebih daripada segala. Kalau saya mengatakan di Aceh itu hanya Serambi Mekah saja, dan tidak bisa menguasai seluruh Nusantara. Lagi ono ilmu hitam yang ada di Kerinci saja, wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi setelah Demak, jangan Kerinci, 1000 Kerinci akan habis ke Masjid Demak. Apa sebab? Ini perpaduan sakofah. Jadi Quran duribat alaihi muzillah. Duribat didok. Didok artinya diputus. Mengapa Quran kok duribat didok? Keputusan kalau dia pakai dok itu tidak dihargai. Kayak punya DPR desa. DPR desa tidak punya dok, tidak dihargai. Jadi duribat itu didok, diputus. Sampai sekarang hakim kok nggak punya pahu, jangan jadi hakim kau. Duribat alaihi muzillah. Diputus, mereka hina. Aina masuk dulu pakai sakofah. Sakofah itu penemuan yang ditemukan dalam masing-masing negara. Indonesia besar karena negara Indonesia di Demak. Demak tidak bisa putus dengan Serambi yang diambil daripada Mojopahit. Golek masjid sing ono Serambi. Mulane jadi masjid ora pati ono Serambi niku medeni. Serambi ini kepunyaan Mojopahit. Alhamdulillah, Allah niku apa gawe HP lho. Serambi digenjong wong ngene Mojopahit diselek ora tanpa dirubah kok plek. Jadi gini, ribat alaihi muzillah aina masuk. Orang Arab pakai jenggot. Memang orang Arab itu kalau hari raya berkunjung kepada orang tuanya meraba-raba jenggot. Itu suatu kehormatan. Tapi orang Jawa, anak meraba-raba jenggot, anak kurang ajar. Ini. Jadi kita harus tahu. Oleh karena itu saya maaf ini, saya mempertahankan masjid ini sebagai monumen. Wong Islam Indonesia iki wae kuat iso merdeka. Iku mergo sebab podo karo Kanjeng Nabi. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah dipaparkan surat Ar-Rum. Nabi diutus dipaparkan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum.
Maha tahu Allah. Rum dikalahkan oleh Persia. Wa min ba'di ghalabin saghribun. Romawi akan menghancurkan Persia. Persia hancur total, menyerah tanpa bersyarat. Tapi apa yang terjadi? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tahu bahwa sebelum sesudahnya ada milik Tuhan. Kekalahan bangsa Persia tanpa bersyarat, Romawi menang. Tidak bisa Romawi mengembalikan penjajahan di tanah Arab. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Bangsa Indonesia merdeka, terjadi peperangan antara sekutu dan Jepang. Jepang matahari, sekutu gini. Awas Inggris dan Amerika, ini apa? Musuh seluruh Asia. Saya bisa ingat itu. Apa itu terjadi? Sekutu kalah fi adnal ardi, di Asia Tenggara ini. Itu saja tidak komplit. Burma tidak seluruhnya. Wa in ba'di ghalabin zaghribu. Sekutu akan menang. Lillahil amru wa min qablu. Itu semuanya Allah. Kekalahan Jepang menang sekutu. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dan itu detik-detik orang mukmin Indonesia bergembira, proklamasi kemerdekaan. Itu saja pas. Proklamasi Indonesia itu adalah bulan Ramadan, bulan Agustus. Sampai kalau antum kita ini tiap 33 tahun pasti Ramadan bertepatan Agustus. Sekarang ini 66 dua kali Ramadan tepat bulan apa? Agustus. Jadi saya tidak akan membacakan takbir ini. Ini takbirnya saya nanti saya tinggal boleh takbir ini. Semuanya apa yang saya dapat itu ono sing paling enteng makruhno. Ada yang mengharamkan. Terus menghormati orang tua itu wajib. Masjid ini adalah kesempatan Sunan Wali Songo. Nah bagaimana? Saya tidak bisa. Harus dirubah, dihilangi, coret-coret. Saya nggak berani itu. Ya, nggak berani. Tapi saya hanya ingin kembali masjid ini sebagai monumen nasional, sebagai apa? Sebagai lambang kebesaran Islam di Indonesia, rawe rantah, malang butung, dan bisa menghargai kepada perkawinan Islam kita besar, dikawinkan antara sunan-sunan yang kearapan, dikawinkan dengan Raden Patah yang kejawen, Jawa dengan apa? Arab Sunan Limo. So, yang Arab itu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan apa? Sunan Jabon. Limo ini Arab Sayyid mempunyai murid 4 yang kinasih, sehingga dijadikan sama-sama 5 dengan 4, 9 kemenangan penyebaran Islam di tanah Jawa. Sampai Jawa ini Islam, bukan ada sesuatu peperangan, tapi udkhulu fis silmi dengan kata-kata perdamaian. Saya kira bapak-bapak, saya ini saja. Jadi musyawarah yang ada di sarang tidak mengelirukan, mengarahkan kiblat, tapi menghormati mihrab. Dan ini menjadi kesepakatan orang Islam dulu. Mulai Sunan Bonang sampai tahun 1000 berapa? Tahun apa? 2000. Itu apa dulu itu sahnya gak sah, apa sah? Itu wallahu alam. Nah, ini harus dikaji segala. Saya tidak akan mencampuri, tapi putusan daripada apa yang saya pimpin, mihrab yang ada itu adalah suatu hal yang harus dihormati. Sehingga orang masuk masjid tidak perlu tanya-tanya mihrabnya itu sudah benar atau enggak benar. Tanya itu juga enggak baik.
bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di masjid dia mengatur saja kepada mihrab yang ada itu. Inilah saja, saya tidak akan menyalahkan segala, tetapi mihrab putusan daripada santri-santri saya dan yang ngundang pondok-pondok sekitarnya itu harus dihormati. Ada yang mengatakan merubah mihrab itu hukumnya haram. Toh itu keliru, masih ada kaul yang memperbolehkan. Apa mazhab Hanafi, apa mazhab apa? Maliki. Sebab fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu maknanya kalau orang di masjid fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya Ka'bah. Kalau di luar masjid fawalli syatral masjidil haram al-dalam Mekah. Kalau di luar Mekah tanah haram, ya Makkah. Kalau di luar tanah haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tanah Mekah. Zalika bi'an, zalika ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi saya tidak akan mencampuri sekali lagi masjid ini apa harus. Tapi saya mempunyai angan-angan bahwa untuk menghormati toh itu sah. Jadi kalau tidak mengesahkan berarti Sunan Bonang sembahyangnya tidak sah. Sebab ada yang mengesahkan walau itu menceng sedikit. Sebab ada kaul yang mengatakan al-masyriq qiblatun di ahlil maghrib wal maghrib qiblatun di ahlil apa? Masyriq. Jadi jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang untuk suatu hal merukunkan antara umat Islam, bukan membuat perpecahan apa umat Islam. Syukur nanti bagaimana untuk solusinya. Jadi nek pancen upamane mawon diorek-orek janu jalane saja kok piye. Saiki upamane sidang hambal wae ditetepno ora usah dirubah-rubah, terserah itu. Itu haknya daripada takmir masjid, dan itu yang tanggung jawab dunia akhirat. Saya tidak lama-lama ini, saya cukupkan sekian saja. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lima huwa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.